Teman Historia, pernah nggak sih kamu bayangin gimana rasanya menjadi pemuda di awal abad ke-20 ketika pemerintah kolonial masih menguasai negeri kita? Pada saat itu, hanya segelintir orang aja yang punya kesempatan untuk sekolah. Untungnya, sebagian dari kelompok terpelajar tersebut kemudian membuat perkumpulan yang punya misi untuk memperbaiki kehidupan pribumi. Nah, perkumpulan yang lahir dari kelas di sekolah itulah yang kemudian menjadi awal baru dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nama perkumpulan tersebut adalah Budi Utomo. Gimana kisahnya? Langsung aja kita bahas di Ngerti Sejarah. Pada tahun 1901, di bawah pemerintahan Ratu Wilhelmina, pemerintah Hindia Belanda ini mulai menerapkan politik etis. Apa sih politik etis itu? Sederhananya, politik etis ini adalah politik balas budi dari pemerintah Hindia Belanda kepada daerah jajahannya atas semua kekayaan yang mereka dapatkan dari Hindia Belanda. Jadi pemerintah Belanda ini dengan dorongan dari banyak pihak ini membuat program-program yang pro pada kehidupan pribumi. Nah, salah satu dari politik etis itu adalah memberikan ruang pendidikan untuk bumi putra. Di Batavia, kemudian berdirilah Stovia yang dikenal sebagai sekolah kedokteran yang mulai beroperasi di tahun 1902, teman Historia. Stovia ini dulunya adalah sekolah dokter Jawa yang sudah lebih dulu ada. Di sekolah itu, para terpelajar ini bukan hanya belajar tentang ilmu kedokteran, tapi mereka juga mulai berdebat, mereka mulai belajar, dan juga merenungkan tentang kondisi bangsanya yang masih terbelakang dalam hal pendidikan, masih tertindas oleh kemiskinan. Di antara para pelajar Stovia, ada satu pelajar yang terkenal aktif dan juga cerdas bernama Sutomo. Nah, satu hari Sutomo ini bertemu dengan dokter pribumi yang bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo yang lebih dulu concern terhadap pendidikan bagi pribumi. Pada saat itu, Dr. Wahidin ini sedang dalam misinya untuk menggalang dana beasiswa dengan mengelilingi kota ke kota di Pulau Jawa. Dr. Wahidin ingin lebih banyak pemuda yang bisa menikmati pendidikan, karena ia yakin hanya dengan pendidikan masyarakat pribumi bisa maju. Nah, Sutomo yang tertarik dengan gagasan dan juga ide dari Dr. Wahidin ini, kemudian ngajakin teman-temannya di Stovia, seperti Gunawan Mangunkusumo, Suraji, dan lain-lain untuk mengorganisir ide dan gagasan Dr. Wahidin itu. Sutomo menganggap ide ini brilian banget, tapi tidak bisa dijalankan sendirian. Maka, dari kelas di Stovia itulah pada tanggal 20 Mei 1908, berdirilah Budi Utomo. Dan hari itu sampai sekarang kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Fokus utama Budi Utomo adalah pendidikan, kebudayaan, dan sosial ekonomi. Mereka ini menggalang dana untuk beasiswa, kemudian menyelenggarakan kursus-kursus gratis bagi pribumi di berbagai kota, dan juga menerbitkan majalah untuk menyebarluaskan pemikiran dan juga gagasan mereka untuk memperbaiki kehidupan pribumi. Apa yang dilakukan oleh Budi Utomo memang nggak secara langsung berdampak pada kemerdekaan Indonesia, tapi dampaknya ini besar banget loh untuk menjadi inspirasi bagi organisasi-organisasi lain yang bermunculan setelahnya. Dari Budi Utomo, para pemuda Indonesia ini belajar bagaimana cara berorganisasi secara modern. Mereka ini kemudian tahu bahwa kesadaran nasional itu bisa dibangun bukan hanya melalui perang fisik, tapi juga melalui pergerakan yang terorganisir. Kalangan intelektual ini kemudian menemukan cara baru untuk berjuang di awal abad ke-20-an. Bukan lagi dengan menggunakan kekerasan yang bersifat kedaerahan, tapi dengan berjuang mengedepankan pikiran dan juga organisasi. Masa-masa inilah yang kemudian disebut sebagai era pergerakan nasional dan Budi Utomo menjadi salah satu perkumpulan yang mengawalinya. Seiring berjalannya waktu, semangat politik radikal ini mulai tumbuh di antara pemuda. Apalagi pada saat itu mulai muncul nih organisasi-organisasi lain yang secara terang-terangan menolak praktik kolonial. Di Budi Utomo sendiri kemudian terjadi perdebatan internal. Kaum tua konservatif ini ingin agar Budi Utomo terus berjuang di jalur sosial budaya. Sementara kaum mudanya ingin agar Budi Utomo juga berjuang melalui jalur politik. Di sisi lain, pada saat itu Budi Utomo sudah mulai mengalami kemunduran karena beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, keluarnya tokoh-tokoh penting dari Budi Utomo, seperti Cipto Mangunkusumo dan juga Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara.
Yang kedua adalah munculnya anggapan kalau Budi Utomo ini lebih mengedepankan tentang priayi Jawa ketimbang mewakili masyarakat pribumi. Yang ketiga adalah pengaruh intervensi dari kolonial. Dan sebab yang terakhir adalah mulai memudarnya pengaruh Budi Utomo karena masyarakat ini beralih dukungan kepada organisasi-organisasi lain yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Karena beberapa faktor itulah kemudian di tahun 1935 Budi Utomo akhirnya bersama dengan organisasi lain melebur dan membentuk Partai Indonesia Raya atau yang dikenal sebagai Parindra. Nah, sekarang kita jadi tahu kan teman historia, kalau perjuangan kemerdekaan itu bukan hanya tentang perang atau revolusi fisik. Budi Utomo mengajarkan kita kalau pendidikan dan ilmu adalah kunci. Budi Utomo adalah awal jalan baru untuk memerdekakan Indonesia. Terima kasih ya teman historia sudah menyimak Ngerti Sejarah hari ini. Next, kita akan bahas apa lagi? Nantikan hanya di Ngerti Sejarah di YouTube historia.id. Jangan lupa ya untuk like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih, bye-bye.